Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Omni Hospital Alam Sutra Tangerang. Di kesempatan kali ini saya ingin sedikit berbagi tentang masalah gangguan tidur dan pengobatan yang tepat. Hal ini terpicu oleh ketemu banyak pasien yang mengobati tidurnya sendiri dengan menggunakan alkohol atau membeli obat-obatan secara ilegal. Ada juga pasien yang mengalami gangguan tidur yang mengobati dirinya sendiri. Kalau kita lihat pada kasus-kasus di mana 20-30 tahun yang lalu itu pasien tuh masih bisa beli obat anti cemas sendiri seperti golongan alprazolam dan mengobati sendiri sampai akhirnya pasien ketergantungan dan dosisnya naik terus. Kasus-kasus gangguan tidur yang sering kita alami di dalam praktek sehari-hari memang banyak. Salah satunya yang paling penting adalah insomnia. Insomnia adalah kesulitan untuk masuk tidur dan juga ada yang kesulitan untuk mempertahankan tidur. Pada pasien-pasien yang mengalami gangguan seperti ini, biasanya kita temukan adanya kesulitan untuk masuk tidur bahkan ketika dia meniatkan untuk tidur. Si pasien bisa tidur sampai 2-3 jam baru bisa tidur atau bahkan sama sekali tidak bisa tidur setelah dari jam tidurnya. Pasien biasanya mengatakan baru bisa tidur sekitar jam 3, jam 4 pagi, walaupun sudah berusaha tidur dari jam 11 malam. Kasus-kasus seperti ini mungkin akan sangat sering kita temukan di dalam praktik sehari-hari dan membuat si pasien merasakan ketidaknyamanan. Problem yang berkaitan dengan masalah tidur seringkali memang salah satu yang paling membuat rasa tidak nyaman karena paginya seringkali ngantuk, tidak bisa bekerja, dan akhirnya sulit untuk melakukan aktivitas yang benar. Pada kasus-kasus seperti ini, biasanya nih kalau seorang dokter jiwa seperti saya ketemu dengan pasien yang gangguan tidur, pertama dilihat usianya dulu. Usianya kenapa bisa dilihat? Paling penting, sebab kalau pasien itu usianya di atas 60-an, berarti kita tahu kemungkinan besar salah satu problem gangguan tidurnya dikaitkan karena melatoninnya yang sudah mulai turun atau reseptor melatonin di otaknya menjadi tidak ada lagi. Ini yang membuat pasien-pasien yang usia lanjut di atas 60 tahun mengalami kesulitan tidur. Yang kedua, biasanya kalau anak muda atau usia dewasa muda sampai dewasa tua sekitar 30-an, 40-an, 50-an, biasanya mereka mengalami gangguan tidur akibat dari gangguan kecemasannya. Seperti tadi pasien juga mengatakan bahwa 20 tahun yang lalu dia menggunakan obat tidur itu sebenarnya karena dia terlalu cemas, terlalu banyak pikiran berkaitan dengan usahanya. Dan karena tidak mampu mengatasinya, maka dia menggunakan obat tidur untuk bisa tidur. Lama-kelamaan dosisnya meningkat dan akhirnya bisa mencapai 3 mili sampai 4 mg alprazolam untuk membantunya tidur. Kalau kita lihat sebenarnya menggunakan obat tidur seperti alprazolam sangat menarik. Pada dasarnya alprazolam adalah obat anti cemas. Tetapi mengapa digunakan oleh banyak dokter sebagai obat tidur? Karena kita melihat bahwa pasien yang menggunakan alprazolam mengurang cemasnya, ya berkurang cemasnya dan dia merasakan lebih nyaman gitu dengan menggunakan obat tersebut. Akhirnya dia bisa mengurangi tidurnya itu, mengurangi kesulitan tidurnya dengan menggunakan obat ini. Cara yang paling baik sebenarnya dari proses gangguan tidur dan bagaimana mengobatinya adalah dengan mampu fokus pada dasar gejala tidurnya tersebut. Mengapa demikian? Karena banyak masalah-masalah gangguan tidur sebenarnya dikaitkan karena gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan inilah yang perlu diobati, bukan hanya gejala tidurnya saja atau gejala sulit tidurnya saja. Hal ini menjadi penting karena ketika kita mengobati tidurnya saja, kasusnya seperti yang tadi dikatakan, 20 tahun ke depannya masih tetap aja ketergantungan terhadap obat tidur tersebut. Kalau nggak bisa tidur, kalau nggak pakai obat tidur. Sedangkan kalau kita membantu dari sisi gangguan cemasnya itu menjadi lebih baik, maka akan lebih mampu mengatasi dasar gejala-gejala gangguan tidurnya ini. Nah, itu yang penting sekali untuk diperhatikan oleh teman-teman semuanya. Problem yang berkaitan dengan masalah tidur memang tidak mudah.
tidak semua orang juga sabar dalam mengatasi masalah tidurnya. Buat saya, apalagi di masa wabah sekarang ini, penting untuk menjaga tidur yang baik. Tidur yang baik akan membantu kita untuk mengatasi gejala-gejala kecemasan yang bisa timbul akibat wabah ini, dan juga meningkatkan imunitas kita supaya lebih bagus lagi ke depannya. Satu hal yang paling penting adalah jangan hanya bergantung pada obat tidur. Pada kasus-kasus yang masih relatif muda, usia 20-an sampai 50-an, kebanyakan masalah gangguan tidur bisa diobati asalkan orang itu mampu menerapkan pola hidup yang baik dan juga mampu mau mengikuti pengobatan yang baik. Jangan hanya bergantung pada obat tidur, tetapi juga perbaiki dasar gangguan tidurnya, yaitu gejala cemasnya. Ini yang kadang-kadang sulit karena banyak orang yang tidak mau mengobati gangguan cemas tersebut. Dia hanya mau obat tidurnya saja, tidak mau misalnya minum obat antidepresan atau yang membantu proses perbaikan gejala cemasnya. Tapi kalau kita sudah perbaiki tidurnya, maka saya sudah melihat banyak kasus yang pernah sampai ketergantungan alprazolam, obat seperti Xanax atau Ativan, yang lorazepam atau esilgan, estazolam, itu mereka ketergantungan itu, tapi dengan proses terapi program yang teratur maka bisa, walaupun mungkin butuh waktu. Saya pernah punya pasien yang mengalami gangguan tidur sampai 2 tahun baru bisa lepas benar-benar dari obat tidurnya. Bayangkan prosesnya lama sekali untuk mendapatkan pola tidur yang baik. Itu pun karena awalnya sudah ketergantungan Xanax dan obat Ativan, karena sudah lama, hampir lebih dari 2 tahun menggunakan obat itu saja untuk memperbaiki tidur. Jadi buat teman-teman di sini, para pendengar YouTube channel saya Andri Psikosomatik, jika mengalami gangguan tidur, segeralah berobat ke dokter jiwa kalau misalnya dirasakan sudah berat dan lebih dari 1 bulan. Apalagi kalau disertai oleh gejala-gejala gangguan cemas maupun gejala depresi. Untuk itu, fokus pada bagaimana mengatasi dasar gejalanya, bukan hanya pada mengobati gejalanya saja. Dan itulah cara pengobatan yang baik untuk masalah gangguan tidur. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Tetap jaga kesehatan jiwa dan raga, dan sampai bertemu di video-video saya selanjutnya. Salam sehat jiwa. Bye-bye.